96,6 Raya FM, ruang tanpa batas. Tilang transportasi ilegal, langgar aturan. Tanggapannya tentang MaxRide di Jogja ini gimana, Mas? Jujur saya sih sangat terbantu dengan adanya MaxRide. Berbeda MaxRide dengan ojol lainnya, kita hanya menggunakan sepeda motor. Sementara MaxRide itu kita menggunakan kurang lebih seperti bajai. Nah, di sini sangat membantu saya yang sebagai anak multimedia yang kemana-mana sering bawa alat elektronik, baik laptop maupun kamera atau TKK gitu. Karena itu dengan harga yang terjangkau, terus dengan saya tidak kehujanan, saya sangat terbantu dengan adanya MaxRide. Yang pertama, oke-oke aja, kan itu untuk membantu mobilitas orang-orang yang pengen bekerja atau sekolah atau ya membantu perjalanan mereka lah. Menurut saya sebenarnya saya kurang setuju karena adanya ini ya. Yogyakarta itu memang dari dulu sudah terkenal akan citranya yang tradisional, terus budaya-budaya yang berlimpah banyak. Dengan adanya MaxRide ini, saya merasakan kalau budaya-budaya yang seharusnya ada dan dari dulu ada dari di Jogja, lama-kelamaan ini semakin menipis atau bahkan bisa hilang. Minusnya karena bodinya itu agak terlalu ini ya, kurang slim gitu ya. Mungkin juga untuk mengurai kemacetan itu susah juga itu, Mas. 96,6 Raya FM, ruang tanpa batas. Hello Evers, gimana nih kabar kamu? Balik lagi sama aku Agni di sini yang akan nemenin kamu dalam program Tilang Transportasi Ilegal, Langgar Aturan. Oke Webers, hari ini ada pembahasan yang menarik nih buat dibahas selama 10 menit ke depan. Di bagian Fox tadi, kita udah dengerin beberapa pendapat masyarakat Jogja terkait penggunaan MaxRide. Tapi kamu udah pernah nyoba MaxRide belum sih? Dan kamu udah tahu belum kalau MaxRide dituding belum memiliki izin operasional? Bener nggak ya? Oke, langsung aja kita dengerin yuk penjelasan mengenai MaxRide. Webers, kamu sering lihat kendaraan dengan roda 3 di jalanan Jogja? Itu dia MaxRide, atau sering dikenal sebagai bajai modern. MaxRide ini tersedia di aplikasi loh, jadi dapat dipesan melalui gawai dengan kapasitas sebanyak 3 orang dan barang bawaan. Transportasi MaxRide ini mulai banyak digunakan dan dikenal oleh masyarakat, menjadikan MaxRide sebagai alternatif transportasi baru di beberapa kota, seperti Yogyakarta, Semarang, hingga Solo, karena dirasa lebih aman, mudah, dan murah. Tapi apa benar MaxRide belum mengantongi izin? Dan bagaimana sih masyarakat Yogyakarta menanggapi munculnya MaxRide ini? Waduh, daripada nebak-nebak nih, kita dengerin dulu yuk statement driver MaxRide yang akan dijelaskan oleh narator kita. Yuk simak penjelasannya. Menurut Bapak Irwan dari pihak driver MaxRide New Wavers, beliau dengan jujur mengakui bahwa tidak mengetahui secara pasti terkait status legalitas operasional MaxRide di Yogyakarta. Tapi ada hal penting dan menarik nih Wavers. Bagi Bapak Irwan, sebagai driver yang profesional, mereka tetap mengantongi izin pribadi yang lengkap, mulai dari SIM dan STNK yang aktif. Secara personal, mereka tetap patuh dengan hukum dan tertib berlalu lintas sesuai aturan yang ada. Menariknya, isu pro kontra ini tidak mempengaruhi kepercayaan penumpang terhadap pelayanan MaxRide yang tetap stabil dan lancar beroperasi hingga sekarang. Wah Wavers, jadi pendapat dari pihak driver MaxRide ini terbilang cukup santai ya dalam menanggapi isu yang ramai diperbincangkan. Dengan izin yang masih simpang siur, driver MaxRide yang merupakan pejuang rupiah ini tetap mementingkan tata tertib berkendara, biar penumpang tetap nyaman dan aman selama di perjalanan. Oke, kamu masih penasaran kan? Sekarang kita dengerin yuk penjelasan dari pihak Dishub yang akan dilaporkan oleh reporter kami, Azhar Novaldi. Terima kasih Agni. Baik, saat ini saya sudah bersama Bapak Hari Purwanto selaku Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Bapak Hari, bagaimana status legal MaxRide di Yogyakarta dan regulasi apa yang menjadi dasar Dinas Perhubungan menilai boleh tidaknya MaxRide beroperasi, Pak? Ya, terkait dengan bajai MaxRide belakangan ini memang menjadi satu fenomena di Yogyakarta, di bukan cuma di kota tapi juga daerah-daerah di sekitarnya. Terkait dengan bajai ini bisa dilihat dari dua aspek, jadi aspek yuridis dan aspek sosiologis historis gitu. Kita lihat dari aspek yuridis ini di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 138 itu menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum orang dan atau barang di jalan itu wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Yang kedua, di pasal 113 bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan orang atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Kalau dari dua hal ini, untuk bajai MaxRide ini memang belum memiliki izin tersebut
dari segi kelayakan jalan juga belum punya sertifikasi uji layak jalan. Di Jogja itu kan memang ada karakter-karakter yang khusus yang memang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain. Demikian juga dengan angkutan umum. Dulu tuh yang menjadi backbone angkutan umum itu sebenarnya bis, dimulai dari Kol Kampus, kemudian ada bis kota yang Kopata, Aspadik itu sampai beralih ke Jogja. Dan angkutan umum yang tidak bermotor, kita memang concern kepada becak dan andong. Ya. Untuk bajai ini secara sosiologis dan tadi aspek sejarah itu nggak masuk dalam hal ini. Mereka selalu analogikan dengan Gojek gitu, dengan Gojek yang melakukan Gojek gitu. Nah, ada ternyata 2 hal yang berbeda gitu. Jadi Gojek itu ada aturannya di PM 12 tahun 2019 itu masih ada toleransi gitu. Itu untuk jenis sepeda motor tanpa rumah-rumah, tanpa bakar gitu. Nah, kalau bajai ini kan roda 3 gitu dan ada rumah-rumah, jadi kan memang harus dapat perizinan angkutan umum gitu. Kalau dia masuk di angkutan sewa kayak Gokar itu juga nggak masuk karena Gokar itu syaratnya ada di PM 117 tahun 2018 yang syarat kendaraannya itu harus minimal 1000 cc. Nah, bajai ini dia hanya 200 cc. Oke Wavers, terkait perizinan dari beberapa aspek sudah mulai menjawab tentang isu yang lagi ramai diperbincangkan. Apalagi sekarang nih, era medsos yang dibenarkan bisa menimbulkan pro dan kontra. Tapi jangan langsung ambil kesimpulan ya. Kita dengerin lagi pendapat narasumber kita yaitu Bapak Sudarman SOS MA sebagai pengamat sosiologi yang akan dilaporkan oleh reporter kami Azhar Novaldi. Baik Bapak Sudarman, mengingat risiko ketidakpastian hukum, apa konsekuensi terbesar bagi ekosistem transportasi lokal jika regulasi diambil terlalu terburu-buru atau justru terlambat? Kebijakan adaptif seperti apa yang dapat menjamin keseimbangan antara inovasi ekonomi dan perlindungan hak semua pelaku usaha secara berkelanjutan? Adanya transportasi moda yang saya ketahui ya selama ini, bahwa ini kan juga termasuk angkutan baru ya, belum lama ada di Yogyakarta ini. Maxrate ini adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat menurut saya ya. Sepengetahuan saya, Maxrate ini adalah kendaraan roda 3 tapi masih ramah lingkungan dan juga getaran motornya juga tidak terlalu membisingkan. Itu sangat bisa memberikan kenyamanan bagi orang banyak. Namun ada beberapa masalah tentang perjalanannya ini, istilahnya akan mengganggu istilahnya transportasi lain ya di Yogyakarta ya, ini mungkin juga akan merebut dari sisi yang selama ini dilakukan oleh kendaraan umum seperti Grab dan juga seperti bentor yang lain ya. Di sisi lain secara ekonomi memang juga ini menurut saya informasi itu bahwa ini juga nilai ekonominya bahwa masyarakat itu juga terbantu karena biaya transportasi itu sangat murah ya dibanding dari taksi online maupun ojek online yang lain. Kemudian dari sisi kebijakan yang belum sepenuhnya dipenuhi, namun masih pihak Maxrate itu sudah melakukan, padahal secara legalnya belum dapat diperoleh. Ya, itu yang menjadi masalah. Sebetulnya itu kalau secara sosiologis itu sebenarnya itu belum pas ya, karena seharusnya sudah mendapat izin baru operasional, namun kenyataannya izin itu belum dikeluarkan, jadi sudah melakukan operasional. Itu yang menjadi masalah. Dan di sisi lain ada juga masyarakat kota, ada kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta itu punya rencana di 2026 itu bahwa kawasan Malioboro itu akan bebas dari asap, sehingga juga menjadi masalah juga itu ya, karena punya kebijakan yang memang harusnya nanti itu bisa berjalan, tapi ternyata ada moda baru yaitu Maxrate itu, sehingga kebijakan itu juga belum tentu bisa terpenuhi. Namun saya nggak tahu pastinya ya selama ini kok sudah berjalan seperti apa, belum ada tindakan-tindakan dari pemerintah dalam menentukan arah kebijakan itu akan seperti apa, penataan kendaraan umum seperti apa. Sementara juga banyak transportasi umum yang sudah digunakan oleh masyarakat seperti Trans Jogja itu mungkin juga akan berkurang secara ekonomis ya, tapi membantu secara ekonomis pada pihak lain, tapi dari sisi lain juga akan terganggu. Wavers, dari pendapat tadi dapat disimpulkan operasional Maxrate yang belum berizin di Jakarta memberikan efisiensi ekonomi bagi masyarakat. Namun ketidakpastian regulasinya berisiko menciptakan persaingan yang tidak sehat serta menghambat target kawasan Malioboro bebas asap 2026. Wah, pembahasan tentang Maxrate ini bisa dilihat dari banyak pendapat ya. Kalau pendapat kamu gimana? Next episode kita bakalan bahas transportasi apa lagi ya? Tentunya hanya ditilang transportasi ilegal langgar aturan setiap hari Jumat jam 7 hingga jam 8 malam. Hanya di 96,6 Raya FM, Ruang Tanpa Batas. Aku Agni, pamit and see you Wavers. Tilang transportasi ilegal langgar aturan. 96,6 Raya FM, Ruang Tanpa Batas.